Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, dan tentunya sehat semua ya. Sehat. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga di dalam menjalankan aktivitas belajar setiap harinya kita bisa menjadi lebih semangat, karena di dalam tubuh yang sehat itu akan membuat tubuh kita gampang untuk bersemangat. Semangat ya? Semangat. Anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Dipersilakan untuk menyiapkan berdoa. Siap gerak mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kemudian Bapak akan cek kehadiran kalian dengan mengabsen. Alfi Himatul Asra, Alfiyatul Khiyara, Alia Nur Khalifah, Arinal Haq, Atin Zahrofa, Azalia Titi Tirani, Cika Aprilia, Dea Salwa Azhara, Dela Sandraini, Fadia Akila, Husnul Khotimah, Fatimah Zahra. Oke, alhamdulillah pada pertemuan pagi hari ini semuanya dapat berangkat. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu sebagai wujud bahwa kita adalah pelajar yang cinta terhadap tanah air. Kenapa? Karena sebagaimana yang telah diungkapkan oleh seorang ulama, yaitu Mbak Kiai Wahab Faslullah, itu beliau pernah mengatakan hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu adalah sebagian dari iman. Oke, silakan kepada salah satu untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya tua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah
sekalian, setelah kita menyaksikan Lagu Indonesia Raya sebagai wujud dan juga menambah semangat kita terhadap cinta tanah air. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas materi kelanjutan kemarin, yaitu subbab tentang kisah keteladanan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kalian semua sudah tahu kenal siapa Sayyidah Aisyah itu? Sayyidah Aisyah itu merupakan salah satu dari istri Rasulullah. Juga Sayyidah Aisyah itu adalah putri dari sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian sifat-sifat apa yang sering kalian dengar dari Sayyidah Aisyah? Jadi sifat-sifat Sayyidah Aisyah yang sering kita dengar dan memang yang sangat menonjol dan patut untuk kalian teladani. Di antaranya yang terkenal sifatnya itu ada sifat cerdas. Sayyidah Aisyah itu memiliki sifat cerdas. Juga cantik. Cantik di sini tidak hanya cantik secara zahir atau tubuhnya saja, tetapi Sayyidah Aisyah juga cantik secara akhlak. Ya. Baik anak-anak sekalian, di dalam kita mempelajari kisah keteladanan Sayyidah Aisyah itu ada tujuannya. Jadi tujuan kita mempelajari materi tentang kisah keteladanan Sayyidah Aisyah diantaranya adalah satu, ya. Nanti setelah kalian mengamati gambar, memahami teks yang ada di modul yang kalian pegang, kemudian nanti Bapak tayangkan video tentang kisah keteladanan Sayyidah Aisyah yang nanti kalian mencari informasinya. Diharapkan setelah itu semua terjadi, kalian satu, mampu menjelaskan biografi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tujuan yang kedua itu adalah diharapkan kalian semua mampu mendeteksi sifat-sifat yang menonjol yang ada pada Sayyidah Aisyah. Kemudian yang ketiga, diharapkan kalian mampu menyimpulkan sifat-sifat dari Sayyidah Aisyah yang dapat kalian teladani. Jadi itu diantara tujuan pembelajaran kita hari ini tentang materi kisah keteladanan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Oke, kita langsung saja mulai ke materi. Bapak akan mempresentasikan PowerPoint yang Bapak buat. Ya, kisah keteladanan Sayyidah Aisyah. Nah, di situ ada gambar ya. Ada gambar, coba kalian cermati gambar itu. Kemudian apa yang ada dalam benak kalian tentang gambar ini? Apa yang kalian pikirkan? Wanita yang soleha, perempuan yang cantik, wanita yang rajin. Itu semua benar ya. Jadi gambar ini menandakan bahwa dia merupakan wanita yang soleha dan juga rajin. Wanita yang soleh, yang rajin biasanya juga memiliki kecerdasan. Nah, jadi gambar ini setelah kalian amati, coba Bapak ingin kalian mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan tadi. Wanita yang soleh, cerdas, dan lain sebagainya. Ada yang ingin bertanya? Tanya Pak. Ya silakan. Kenapa kali ini harus cerdas? Kenapa kok kita harus cerdas ya? Kenapa kita harus cerdas? Kemudian ada lagi yang ingin bertanya. Pak. Ya silakan. Bagaimana caranya menjadi putri Bagaimana caranya menjadi putri atau atau wanita yang solehah? Nah, sebelum Bapak menjawab, mungkin di antara kalian ada yang berani mencoba untuk menjawab. Ya silakan. Yang pertanyaan yang apa? pertanyaan yang kita harus Ya, cerdas. kenapa kita harus cerdas? Jawabannya apa? Karena agar kita itu bisa bermanfaat untuk orang lain dengan kecerdasan kita. Ya, agar kita bisa bermanfaat bagi orang lain, karena dengan kita cerdas
itu kita nanti bisa bermanfaat untuk orang Baik. Dikatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya agar kita menjadi wanita yang soleh? Nah, siapa yang berani menjawab? Ayo, silakan. Kaji. Rajin mengaji. Terus apa? Beribadah. Beribadah. Betul ya? Ya. Ya, itu adalah salah satu di antara kiat-kiat bagaimana cara agar kalian semua kelak menjadi wanita yang soleh. Nah, intinya adalah kalian mentaati segala syariat-syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Sekarang Bapak akan menjelaskan sedikit materi tentang kisah keteladanan Sayyidah Aisyah. Biografi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah putri dari sahabat Rasulullah, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dari seorang ibu yang bernama Ummu Ruman binti Amir. Sayyidah Aisyah itu merupakan istri Rasulullah yang paling muda dan yang paling terkenal setelah Siti Khadijah. Sayyidah Aisyah itu dilahirkan di Mekah pada tahun ke-9 sebelum hijrah. Sayyidah Aisyah itu lahir setelah masa jahiliyah. Artinya bahwa Sayyidah Aisyah itu ketika lahir itu sudah dalam keadaan Islam. Karena kedua orang tuanya sudah memeluk agama Islam. Beliau Sayyidah Aisyah dikenal sebagai Ummul Mukminin, yaitu ibunya orang-orang mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjuluki Sayyidah Aisyah sebagai Al-Humairah, artinya kemerah-merahan, yaitu kulitnya putih, pipinya kemerah-merahan. Ini menandakan bahwa Sayyidah Aisyah adalah seorang wanita yang cantik. Kemudian sifat-sifat yang menonjol yang dimiliki Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha diantaranya adalah satu, cerdas dan cantik. Sayyidah Aisyah adalah seorang perempuan yang patut untuk kalian semua teladani. Karena Sayyidah Aisyah memiliki kecerdasan yang tinggi. Sayyidah Aisyah itu merupakan sosok wanita yang paling banyak menghafal hadis-hadis Rasulullah. Sehingga para sahabat dan juga tabi'in itu kalau membahas hal-hal yang berkaitan dengan hadis, banyak yang merujuk kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua, suci dan taat beribadah. Selain memiliki kecerdasan yang tinggi, kemudian akhlak yang cantik, berparas seorang wanita cantik, itu Sayyidah Aisyah juga suci di dalam menjaga kehormatan, Mbak. Nah, kalian semua sebagai seorang wanita harus bisa meneladani. Sebagai seorang wanita harus bisa menjaga kehormatan dan juga taat di dalam beribadah supaya bisa menjadi wanita yang salehah. Kemudian yang ketiga adalah salah satu wanita yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Nah, untuk lebih jelasnya, setelah ini nanti Bapak akan tayangkan video tentang kisah keteladanan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam tayangan video itu nanti banyak sekali informasi-informasi yang bisa kalian dapatkan dari sifat Sayyidah Aisyah yang cerdas, cantik, kemudian suci dan taat beribadah, juga wanita yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Itu semua nanti ada di dalam tayangan video yang akan Bapak tayangkan. Oleh karena itu, kalian perhatikan baik-baik. Nanti hal-hal yang perlu kalian catat, kalian mendapatkan informasi yang sangat penting, itu nanti bisa dicatat di dalam buku kalian. Paham ya? Paham. Oke, kita
saksikan bersama. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah, wanita yang muncul dalam mimpi Rasulullah. Aisyah merupakan istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya yang berstatus gadis ketika dinikahi oleh beliau. Nabi Muhammad menikah dengan Aisyah saat usianya masih 6 tahun. Namun mereka baru tinggal bersama dalam satu rumah ketika Aisyah berusia 9 tahun. Rasulullah melamar Aisyah, Jubair bin Mut'im telah lebih dulu mengajukan lamaran kepada Abu Bakar. Namun Abu Bakar masih mempertimbangkan lamaran dari Jubair tersebut karena statusnya belum masuk Islam. Pada zaman ini tidak ada celahan ketika seorang laki-laki menikah dengan wanita di bawah umur. Sebuah tradisi yang lumrah terjadi. Kali ini Rasulullah meminta Khawlah untuk menanyakan perihal lamaran beliau kepada pihak keluarga Aisyah. Pertama-tama, Khawlah mendatangi Ummu Ruman, ibunda Aisyah. "Wahai Ummu Ruman, aku ingin menyampaikan sebuah hal penting. Ini menyangkut putrimu, Aisyah." "Bicaralah, wahai Khawlah." Rasulullah mengutusku kemari untuk menyampaikan lamaran beliau kepada Aisyah. "Beliau ingin melamar putrimu. Semoga engkau dan suamimu bersedia menerima lamaran ini." "Benarkah apa yang engkau katakan, wahai Khawlah?" Aku merasa sangat tersanjung mendengarnya." "Tentu saja, Rasulullah menyampaikan hal ini kepada aku secara langsung. Tunggulah kabar dariku, wahai Khawlah. Aku akan berdiskusi dengan suamiku terlebih dahulu." Selepas Khawlah pulang, Ummu Ruman segera menemui Abu Bakar untuk mengabarkan berita gembira tersebut. "Wajahmu tampak begitu senang, wahai istriku. Ada apa ini?" "Barusan Khawlah datang dan menyampaikan kabar bahwa Rasulullah ingin melamar putri kita, Aisyah." Raut wajah Abu Bakar tampak terkejut mendengar kabar dari Ummu Ruman. "Apakah Aisyah putri kita pantas bagi Rasulullah? Sementara Aisyah adalah anak perempuan dari saudaranya sendiri. Ya, seperti yang engkau tahu, hubungan kami sangat dekat, layaknya saudara kandung." Ummu Ruman memahami kekhawatiran suaminya. Ketika Rasulullah mendengar kekhawatiran Abu Bakar tersebut, beliau merespon dengan bijak di hadapannya secara langsung. "Wahai Abu Bakar, engkau adalah saudara seimanku, maka halal bagiku untuk menikahi putrimu. Aku sangat lega mendengarnya, wahai Rasul." Dalam mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih sudah kalian perhatikan baik-baik, sudah kalian pahami baik-baik tayangan video barusan ya. Ya. Nah, setelah kalian tadi mengamati gambar, kemudian Bapak sedikit menjelaskan materi tentang kisah keteladanan Sayyidah Aisyah, kemudian barusan kalian menonton tayangan video yang berkaitan dengan kisah Sayyidah Aisyah, mungkin di antara kalian ada yang ingin ditanyakan. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Kan kalau dari macam mengambil dari orang saya itu sangat baik. Ya. Itu salah satu bukti bahwa Nabi Muhammad tidak ada. Salah satu bukti Nabi yang mencintai Sayyidah Aisyah. Ya. Di antara kalian ada yang ingin menjawab? Silakan. Iya, silakan. Yaitu dengan disebutkan Humairah. Dengan Siti yang melaksanakan. Rasulullah menjuluki Siti Aisyah dengan Al-Humairah, artinya yang memiliki topi kemerah-merahan. Itu jawabannya sudah bagus ya. Jadi salah satu bukti Rasulullah mencintai Sayyidah Aisyah itu diantaranya bahwa Sayyidah Aisyah itu muncul di dalam mimpinya Rasulullah.
Jadi Rasulullah mencintai Sayyidah Aisyah itu tidak semata-mata hanya cinta seperti kita, akan tetapi itu memang petunjuk dari Allah. Dengan bukti bahwa tadi di dalam video yang kita saksikan bersama itu Rasulullah memimpikan Sayyidah Aisyah sampai berapa kali tadi? 2 kali. Itu menjadi isyarat bahwa Rasulullah itu mencintai Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kurang lebihnya seperti itu, ya. Oke, terima kasih. Nah, setelah kalian tadi ada yang bertanya dan mencoba menjawab, sekarang kalian yang sudah Bapak bagi menjadi beberapa kelompok, kalian nanti silahkan mendiskusikan. Kalian kan tadi sudah memahami bacaan-bacaan teks yang ada di modul atau LKS yang kalian miliki, kemudian sudah menyaksikan tayangan video yang banyak sekali informasi-informasi yang sudah kalian peroleh. Ya, sekarang kalian berdiskusi. Yang didiskusikan apa? Tema diskusinya adalah coba kalian amati seorang wanita, ya, para wanita yang ada di sekitar kalian, yang ada di sekeliling kalian. Karena kalian semuanya berada di pondok pesantren, coba kalian amati mungkin ustazah kalian yang memiliki sifat-sifat seperti sifat yang dimiliki oleh Sayyidah Aisyah. Kemudian kalian amati dampaknya apa ketika seorang wanita itu memiliki sifat seperti sifat Sayyidah Aisyah. Itu dampaknya bagaimana? Nah, silakan kalian diskusikan. Kalian saling bertukar informasi, ya. Kemudian dimusyawarahkan, didiskusikan, kemudian diambil kesimpulannya dan ditulis di lembar yang nanti akan Bapak bagikan. Kemudian setelah itu kalian presentasi maju untuk memaparkan hasil diskusi kalian satu persatu. Bisa dipahami alur diskusinya? Bisa. Bisa, ya? Kalau bisa Bapak bagikan. Silakan dimulai diskusinya.
orang cantik. Benar? Sudah ya? Sudah. Nanti silakan kalian maju satu-satu untuk membacakan hasil diskusi. Dimulai dari kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya akan presentasikan hasil diskusi dari kami. Berdasarkan hasil diskusi kami berkaitan dengan orang-orang apabila memiliki sifat-sifat dari sifat Sayyidah Aisyah seperti suci dan taat beribadah, misalnya, maka biasanya orang tersebut akan dipandang dalam masyarakat sebagai orang yang terhormat. Hal ini dikarenakan di dalam bermasyarakat orang yang mencerminkan sifat-sifat mulia seperti sifat mulianya Sayyidah Aisyah. Di dalam penampilannya ataupun akhlaknya sangat menjaga kehormatan serta santun apabila orang tersebut sangat taat dalam beribadah. Maka jelas maka kewibawaannya dan orang pun akan sedang. Selain itu juga akan membawa dampak positif bagi masyarakat lainnya karena bisa menjadi teladan bagi yang lainnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok 1. Kemudian silakan lanjut untuk kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Berdasarkan pengamalan kami, orang yang memiliki sifat-sifat mulia seperti yang dimiliki oleh Sayyidah Aisyah, maka orang tersebut biasanya dalam kehidupan bermasyarakat akan bermanfaat dan membawa dampak positif bagi lingkungannya.
seperti salah satu ustadzah kami yang memiliki sifat cerdas dan juga cantik, maka beliau di pondok banyak disukai oleh santri-santri karena di dalam menjelaskan pelajaran sangat mudah dipahami dan juga di dalam memberikan bimbingan kepada kami sangat sabar sekali. Sehingga apabila ustadzah tersebut tidak bisa mengajar karena sakit, banyak santri yang mendoakan supaya cepat sembuh sehingga bisa mendapatkan bimbingan dari beliau lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Setelah kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian semuanya luar biasa. Ya, jadi ketika kalian itu memiliki sifat-sifat sebagaimana sifat yang dimiliki oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, seperti sifat cerdas, kemudian suci dan taat beribadah, itu pasti nanti kalian di lingkungan masyarakat akan membawa dampak yang positif, akan bermanfaat untuk orang lain, dan juga kalian semua tentunya akan dihargai, dan yang terpenting adalah bisa bermanfaat untuk orang lain. Seperti yang dikatakan di dalam hadisnya itu, khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya seorang itu yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Baik, anak-anak sekalian, setelah kalian diskusi dan tadi memahami materi tentang kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab, jadi bisa dipahami ya? Bisa. Oke, sekarang berarti Bapak akan memberikan evaluasi tes pengetahuan. Nanti tak bagikan soal, silakan nanti kalian kerjakan. Soalnya dikerjakan sendiri-sendiri, ya. Tidak seperti tadi dalam diskusi. Dikasih nama ya, sudah selesai? Sudah. Silakan dikumpulkan.
terima kasih kalian semua sudah mengerjakan, semoga hasilnya semuanya baik ya. Baik anak-anak sekalian, setelah kalian mengerjakan evaluasi, artinya bahwa pembelajaran kita itu sudah hampir selesai. Nah, untuk mengetes pemahaman kalian dari tadi yang sudah Bapak jelaskan dan juga kalian amati teks memahami juga video tayangan tadi, silakan mungkin di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan. Oke. Kesimpulan Silakan. Kesimpulan dari video yang tadi ditayangkan yaitu Siti Aisyah itu merupakan putri dari Abu Bakar yang merupakan sahabat Nabi dan dari ibu Ummu Ruman binti Amir yang menjadi istri Rasulullah yang paling muda setelah Siti Khadijah. Siti Aisyah itu lahir di Makkah tahun 9 sebelum Hijriah. Dan Siti Aisyah itu dijuluki sebagai Ummul Mukminin yang artinya ibunya kaum mukmin. Ya. Ya, terima kasih, kita berikan aplaus. Ya, jadi ya kesimpulan kita pembelajaran pada pertemuan kali ini materi tentang kisah keteladanan Sayyidah Aisyah itu diantaranya bahwa Sayyidah Aisyah itu merupakan istri dari Rasulullah yang paling muda dan yang paling terkenal setelah Siti Khadijah. Sayyidah Aisyah itu dilahirkan di Mekah. Dilahirkan di Mekah pada tahun 9 sebelum Hijrah. Dan setelah masa jahiliyah, artinya bahwa ketika Sayyidah Aisyah lahir itu sudah dalam keadaan Islam karena kedua orang tuanya itu sudah memeluk agama Islam. Dan Sayyidah Aisyah itu memiliki sifat-sifat yang sangat luhur. Oleh karena itu, kalian semua sebagai seorang wanita harus bisa meneladani, mencontoh sifat-sifat dari Sayyidah Aisyah. Di antaranya adalah seorang wanita yang memiliki kecerdasan, kemudian juga wanita yang suci dalam menjaga kehormatan, kemudian juga wanita yang taat di dalam beribadah, dan juga menjadi wanita yang dicintai oleh Rasulullah. Hal ini dikarenakan memang Sayyidah Aisyah itu memiliki akhlak yang sangat mulia. Jadi itu kesimpulan kita dalam pembelajaran hari ini, yaitu materi tentang kisah keteladanan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, sebelum Bapak mengakhiri pelajaran ini, Bapak ingin mengasih tugas kepada kalian, yaitu kalian mengamati teman-teman kalian dan catat 5 teman kalian yang memiliki sifat-sifat seperti Sayyidah Aisyah. Contoh seperti misalnya ada teman kamu, ini satu kelas ya, namanya ditulis siapa, kemudian memiliki sifat misalnya cerdas, kemudian memiliki sifat misalnya suci dan taat beribadah dan lain sebagainya, itu semuanya dicatat. Dan sifatnya itu juga bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah pertemuan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Kalian semua semangatnya luar biasa. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya dari saya, dari Bapak, apabila dalam penyampaian itu ada yang kurang pas, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.